Horas shalom marihita ruasan huriatta nani haulongane Tuhan Yesus Kristus amanami nanami narung di bagas tabi kaparadi marohatta laho memuji pasangan pengguar ni Tuhatta adoro sata mulai martangyang mahita di bagas rohatta. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa, ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Salam sehat dan selamat hari Minggu untuk kita warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah selalu bersukacita untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita yang selalu memelihara umatnya dalam setiap saat yang sedang kita jalani. Dialah Allah yang memelihara umatnya dan Dia yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita di dunia ini. Kami memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan Allah yang selalu memelihara kami dalam perjalanan hidup kami. Berbagai tantangan silih berganti datang menghampiri kami, tetapi kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu selalu menyertai kami. Kasih Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Dia memelihara kita, Dia menyediakan makanan bagi kita. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Kasih karunia Tuhan yang menyediakan itu bagi kita. Karena Allah yang memelihara kita, itulah yang ditekankan oleh topik minggu kita pada hari ini. Allah memelihara umatnya. Marilah bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 216 ayat 1-3. Pada ayat 3 kita bangkit berdiri. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap jemaat nomor 219 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, yaitu titah ke-8 dan artinya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan.
marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kepadamu lah kami berseru atas segala persoalan hidup yang sedang kami hadapi, juga bangsa dan negara kami. Tuhan pasti melihat penderitaan kami. Kami kini mengeluh karena kelemahan kami. Kami sering terpengaruh pada perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Terkadang kami ragu akan kekuatan dan kuasa-Mu untuk memelihara kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, juga bangsa dan negara kami. Hapuskanlah segala dosa kami dan lindungilah kami. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru. Ya Allah Tuhan kami, ketika kini kami sedang menghadapi berbagai kemelut, juga beban yang berat, bimbinglah kami untuk berperilaku yang baik. Baharuilah hati dan perangai kami, sehingga kami juga hidup dalam kasih-Mu dan akan berbuat kasih kepada saudara-saudara kami di dalam iman dan pengharapan yang teguh hanya kepada-Mu. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Memanggil diriku supaya ku di Golgota saudaramu.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2. Dan dekatkanlah pada kaki salibmu, ayahku, kasih-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak bersamamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu hari ini. Minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Kita membaca secara responsoria. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 25 Juli 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Korasma dihita saluhukna. Koras. Nah, perjol yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Hasitoluo usadaon ni debata. Dengan topik minggu Allah memelihara umatnya. Yang kedua, acara penghiburan. Pada hari Minggu 1 Agustus yang akan datang, gereja akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Nyonya Situa KPR Simanjuntak Boru Siregar, alamat Pacilong, Sektor 2, Paniroy Situa AH Simanjuntak,
sehubungan dengan meninggalnya Amang Situa KBR di hari yang lalu. Yang ketiga, berita duka cita. Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 telah meninggal dunia Amang Pantas Edison Silalahi, umur 68 tahun 1 bulan 29 hari, lahir 23 Mei 1953, meninggal 22 Juli 2021. Alamat Perumahan Nings Kemang Regensi, Blok B5 nomor 12 Bogor, dan sudah dimakamkan di Tanah Wakaf Kopassus. Acara penghiburan dari gereja akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang setelah koordinasi dengan keluarga. Yang keempat, pertanggungan sektor. Pada hari Kamis 29 Juli 2021 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertanggungan sektor secara live streaming dari Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan supaya jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing, dan PHD sektor diambil dari 2 Musa 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18 dengan topik Mangaradoti Hasadauni Todi. Yang kelima, jadwal kegiatan PHD, PA, learning, CD melalui Zoom. Yang pertama, PHD perempuan hari Selasa pukul 16 WIB sampai dengan 17.30 WIB. Yang kedua, learning calon situa hari Selasa pukul 17.45 sampai dengan 19.15 WIB. Yang ketiga, sermon Parhalado Selasa pukul 19.30 sampai dengan 22 WIB. 4. PHD sektor Kamis 19.30 sampai dengan 20.30. PHD AMA Jumat 19 WIB sampai dengan 21 WIB. Kelas CD hari Sabtu 13.30 sampai dengan 15 WIB. Hari Minggu 13 sampai dengan 14.30 WIB. PA remaja pra remaja hari Sabtu 15.30 sampai dengan 17. PHD pemuda hari Sabtu 18 WIB sampai dengan 20 WIB. Yang keenam, PPKM darurat. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 sesuai dengan arahan dari pemerintah, maka 1. Semua kegiatan tatap muka di gereja dihentikan sementara sampai tanggal 31 Juli 2021. Yang kedua, kegiatan CD, ibadah sekolah minggu, ibadah umum, ibadah pertanggungan sektor dilaksanakan secara live streaming dari gereja yang dihadiri hanya petugas, pengkhotbah, liturgis, pemain musik, pro kantor, pembawa acara warta, petugas doa syafaat, multimedia, dan petugas audio. Dengan tetap pakai masker dan menjaga jarak serta mengukur suhu sendiri. Yang ketiga, menghimbau agar setiap anggota jemaat dapat menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun berada, terutama kalau terpaksa harus keluar rumah. Yang keempat, menghimbau semua anggota jemaat supaya dapat mengikuti program vaksinasi massal yang dilaksanakan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan instansi lain. Yang kelima, supaya semua anggota jemaat yang isoman supaya segera berkoordinasi dengan seksi kesehatan untuk dapat dipantau
dan diberikan obat dan vitamin untuk mempercepat proses pemulihan dan tetap melaksanakan isolasi di rumah saja dengan olahraga teratur, makan secukupnya, dan juga tidak lupa berdoa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua sehat dan terbebas dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, Posko Bincarung. Menyikapi banyaknya keluarga jemaat yang isoman, maka pemuda HKBP Bincarung bekerja sama dengan seksi kesehatan mengadakan Posko Bincarung untuk dapat mengumpulkan dan menyalurkan sumbangan untuk keluarga yang isoman berupa sembako dan vitamin yang akan diantar ke rumah jemaat yang isoman dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jika ada anggota jemaat yang mau menyumbang bantuan, dapat menghubungi Saudara Edwin Pasaribu di 0878 7359 8369. Dan bagi keluarga yang isoman dapat menghubungi Edwin untuk dapat disalurkan setiap hari Sabtu. Sampai dengan hari ini sudah disalurkan sebanyak 5 paket sembako dan vitamin, yaitu untuk keluarga Pendeta TP Panjaitan, keluarga HM Panjaitan Boru Purba, keluarga HA Manurung Boru Sagala, keluarga Silalahi, keluarga Hutapea. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang kedelapan, audit Huria. Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 jam 10 WIB akan dilaksanakan audit keuangan Huria HKBP Bincarung yang dilaksanakan oleh Badan Audit Jemaat. Semoga dapat berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kesembilan, doa bersama HKBP Distrik 28 The Boskap. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 mulai jam 4.16 WIB akan dilaksanakan ibadah secara live streaming dari HKBP Distrik 28 The Boskap, yaitu doa kesembuhan dan penguatan di masa pandemi dengan nats Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dimohon kepada seluruh anggota jemaat dan perhaladu HKBP Bincarung untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. Yang ke-10, pemberdayaan dan rapat pendeta HKBP Distrik 28 The Boskap. Jadwal pemberdayaan pendeta dan keluarga dan rapat pendeta yang seharusnya dilaksanakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu dari tanggal 4 sampai dengan 7 Agustus 2021 yang akan datang di Erema Villa Puncak. Sehubungan dengan situasi PPKM, maka pemberdayaan ditunda dan akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang sebelum Sinode Distrik. Dan yang akan dilaksanakan adalah rapat pendeta HKBP Distrik 28 The Boskap yang dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Jumat atau tanggal 5 sampai tanggal 6 Agustus 2021 di salah satu gereja yang akan ditentukan pada waktu dekat ini dengan agenda rapat, ceramah, tema dan subtema, sentralisasi perbelanjaan HKBP, sidang kelompok, pleno dan keputusan. Mari kita doakan semoga dapat berjalan dengan baik. Yang ke-11, pengumpulan KTP jemaat.
Diberitahukan kepada kita semua jemaat HKBP Bincarung bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja kita, maka untuk semua jemaat yang sudah berusia 17 tahun ke atas diharapkan agar dapat mengumpulkan fotokopi KTP-nya dan diserahkan kepada tata usaha atau dapat difoto KTP-nya dan dikirimkan kepada TU atau Sintua Paniroinya masing-masing dengan catatan bahwa posisi foto KTP harus lurus dan tidak miring agar dapat digunakan untuk memperbaharui data penggunaan rumah ibadah sesuai dengan hasil pertemuan dengan pihak kelurahan dan Muspika Tanah Sareal. Begitu juga tim perizinan juga akan meminta tanda tangan warga sekitar gereja yang dibantu oleh seksi kemasyarakatan. Yang ke-12, database HKBP Bincarung. Diberitahukan kepada seluruh ruas dan perhalado bahwa sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka Paneroi kita akan menghubungi kita untuk pemutakhiran database keluarga. Dimohon untuk dapat melengkapi datanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ke-13, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 25 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu tanggal 25 Juli 2021. Jumlah penerimaan 5.551.568 rupiah. Jumlah pengeluaran 26.073.925 rupiah. Saldo minggu ini minus 20.522.357 rupiah. Saldo minggu lalu 203.493.383 rupiah. Saldo minggu ini minus 20.522.357 rupiah. Saldo per 25 Juli 2021 182.971.026 rupiah di luar deposito huriah. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus yang sedang mengikuti ibadah minggu kita pada hari ini secara live streaming di rumah. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini pada minggu ke-8 setelah Trinitatis diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Kisah 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44 dengan topik Allah memelihara umatnya. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Datanglah seseorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada saat ini ketika kita masih beribadah secara live streaming di rumah karena PPKM darurat yang masih berlaku di tengah-tengah bangsa kita, terutama di Jawa, Bali, mengharuskan bahwa kita semuanya dipanggil untuk ikut menghambat penyebaran COVID-19 yang saat ini semakin mengganas. Dan kita saat ini masih beribadah di rumah, di mana dengan kondisi pandemi mulai daripada Maret 2020 yang lalu, artinya sudah hampir 1,5 tahun pandemi COVID, yang pasti itu juga membuat kita dalam kehidupan kita pasti akan ada dampak dalam kehidupan ekonomi setiap keluarga, setiap pribadi. Dan pada saat itu juga pemerintah sudah mencoba supaya dalam menghadapi pandemi dengan merosotnya ekonomi, maka pemerintah sudah menyalurkan berbagai bantuan. Tetapi sebagaimana kita tahu juga bahwa di tengah-tengah pertolongan untuk keselamatan, untuk kehidupan, untuk kesehatan seseorang, masih ada orang-orang yang masih mempergunakan kesempatan itu untuk mengeruk keuntungan sendiri tanpa memikirkan kehidupan orang lain. Begitu juga ketika kondisi PPKM darurat dikatakan masih ada orang-orang yang menimbun obat dengan catatan membeli murah dan menjual menahan dan menjual dengan harga mahal. Begitu juga dengan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh para warga isoman pada saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang terganggu, di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin dapat dikatakan untuk hidup, untuk makan dengan baik, kita susah. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan atau Allah tetap memelihara umatnya. Kita diingatkan supaya kita tetap senantiasa berharap kepada Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, untuk menopang kita, untuk memelihara kita, asalkan kita tetap menjaga kesehatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, disinilah kita diingatkan supaya kita tetap waspada. Walaupun hari ini dikatakan sebagai batas terakhir PPKM,
darurat, tetapi dikatakan bahwa kedepannya kita harus senantiasa hidup dalam protokol kesehatan 5M yang dikatakan demikian. Di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin mementingkan diri sendiri, kita diingatkan supaya kita mau berbagi. Kita mau melihat bagaimana firman Tuhan pada saat ini melalui Nabi Elisa diajak supaya kita mampu berbagi, memperhatikan kehidupan orang lain. Ada sebuah syair lagu yang dulu dikatakan, yang dinyanyikan oleh Ervina, dulu dikatakan seperti ini. Orang muda bilang teruslah bergembira, muka senyum dan berdansa bikin awet muda. Orang tua berkata teruslah gembira, sejata keluarga, rukun sampai tua. Kalau punya roti jangan makan sendiri. Bagilah kawan semua sedikit pun jadi. Kalau punya hati jangan tutup sendiri. Beta pun kawan setiap saat walaupun sepi. Itu yang dikatakan oleh Ervina dalam syair lagunya, yang mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi tetaplah bergembira. Tetaplah bersyukur, karena dengan bergembira, karena dengan bersyukur maka imun kita akan semakin meningkat. Tetapi ketika kita bersedih, ketika kita dalam kehidupan kita begitu banyak pergumulan yang menyempit kita, kita semakin berduka, maka imun kita akan semakin rendah dan virus COVID-19 akan gampang menyerang kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, berbagi di dalam kehidupan kita, itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, di mana dikatakan tadi, datanglah seseorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita membaca situasi kehidupan umat Israel pada zaman Elisa, ketika Nabi Elia sudah terangkat ke surga dan roh Allah diberikan kepada Elisa, maka situasi pada saat itu dikatakan adalah situasi paceklik, haleopotir, musim kelaparan, di mana banyak orang-orang yang tidak memperoleh kebutuhan untuk makan. Dan pada saat itu juga, pada waktu itu dikatakan bahwa Isabel sedang berjaya-jayanya dengan kerajaan Ahab, di mana mereka membunuh orang-orang, nabi-nabi yang percaya, yang mengikut kepada Allah yang benar. Tetapi seperti dikatakan bahwa Tuhan masih menyisakan orang-orang yang percaya kepadanya. Nabi Elisa bersama-sama dengan para pelayan yang lain, mereka juga dalam kehidupan mereka juga sedang merasakan penderitaan, yaitu bahaya kelaparan. Batak madok songonon, hacit nina di siat raut, hacitado di siat siweon. Artinya kalau dikatakan bahwa sakit itu, kalau itu diiris oleh pisau, tapi lebih sakit yang diiris oleh sakit karena lapar. Perut yang lapar membuat orang mampu untuk melakukan tindakan kejahatan. Itu sebabnya ketika dalam kehidupan kita dikatakan bahwa bagaimana kita hidup itu untuk makan, untuk hidup itu berlaku. Tetapi seperti yang dikatakan bahwa dengan hidup dan makan kita akan memperoleh kehidupan. Dan saat ini juga kita diingatkan di tengah-tengah pandemi COVID, bagi yang isoman dikatakan makan. Apapun ketika kita indera perasa kita, penciuman kita tidak ada, tapi paksa makan, karena dengan makanan maka kita akan memperoleh kesehatan. Kita akan memperoleh tenaga, kita akan memperoleh kekuatan. Dikatakan di situ situasi kelaparan, situasi paceklik yang dikatakan, haleopoter dikatakan ada seseorang yang datang dari Balsalisa.
Kalau dikatakan balsalisa hanya 2 kali disebutkan dalam Alkitab kita, yaitu yang pertama yaitu daerah yang dilewati oleh Saul ketika dia sedang mencari Daud untuk membunuhnya. Dan itu juga tidak jelaskan bagaimana situasinya. Tapi dikatakan di situ ada datanglah seorang dari Balsalisa yang dikatakan kalau kita mencoba untuk mempelajari bahwa itu dia sudah berjalan begitu jauh dengan membawa hasil buah sulung daripada pekerjaannya. Dikatakan di situ dia mau memberikan itu kepada Nabi Elisa. Supaya ada bekal bagi Nabi Elisa dan rekan-rekannya. Dikatakan di situ bahwa yang dia bawa adalah 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Dan ketika dia mempersembahkan itu, memberikan itu kepada Elisa dan Elisa sudah menerima, kemudian dikatakan di situ Elisa berkata kepada pelayannya, bagaimana dikatakan di situ, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Seharusnya Elisa yang juga pada saat itu dia adalah termasuk orang yang lapar, tetapi dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mementingkan orang-orang di sekitarnya. Dikatakan di situ, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Satu contoh diberikan oleh Nabi Elisa kepada kita, dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Karena apa? Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Sama seperti janda Sarfat yang memberikan makanan kepada Elia. Ketika Elia mengatakan, buatkanlah dahulu kepadaku baru engkau dan anakmu. Dan itu janda Sarfat memberikan itu semua karena dia tahu bahwa hidupnya hanya terletak di tangan Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan saja. Dia merasakan bahwa untuk keperluan Elia itu lebih penting, toh juga kami akan mati. Itu pemikiran daripada janda Sarfat. Dan Elisa mengatakan pada saat ini, berikanlah kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, pelayan itu berkata karena dia mempergunakan logika. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi, dengan pemikiran, supaya dengan akal budi pemikiran manusia juga dapat bertindak dan berpikir. Dan dikatakan di situ dia memakai logikanya. Dikatakan tadi di situ, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Bagaimanakah aku dapat menghidangkan roti yang 20 saja di depan 100 orang? Kalaupun dibagi-bagi hanya 1/5 roti. Kalau itu roti besar, kalau roti kecil seperti yang kita ketahui saat ini, roti unyil dibagi 5, apa yang mau dimakan? Dan itu logika pelayan itu berpikir di situ, berjalan di situ, dan dia daripada mempermalukan saya bagaimana, tetapi dikatakan di situ bahwa dia bertanya kepada Elisa. Sama seperti ketika murid-murid juga, di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang, dikatakan di situ, bagaimana mungkin 200 dinar untuk 5.000 orang? Kalau kita hitung-hitung 200 itu hanya cukup untuk 5 orang. Biaya makan 5 orang, maka 200 dinar hanyalah untuk 1.000. Sementara di situ 5.000 orang hanya laki-laki perhitungannya. Kalau dihitung anak-anak dan perempuan, maka kemungkinan 15.000 orang ada pada saat itu. Filipus juga dalam kehidupannya, dia juga berpikir bagaimana saya sudah berikan 200 dinar, tetapi itu tidak akan cukup.
Andreas bertemu dengan seorang anak, dikatakan di situ, siapa itu anak yang mempunyai 5 roti 2 ikan? Dikatakan di situ adalah, menurut penafsir ada yang mengatakan bahwa itu adalah seseorang yang diutus oleh ibunya untuk memberikan bekal pada Filipus dan Andreas yang pernah menginap di rumah mereka. Karena mereka tahu bahwa murid-murid Yesus tidak membawa bekal makanan. Tetapi apa yang terjadi ketika itu dilakukan, mereka diberkati oleh Yesus, dikatakan di situ makanan itu lebih cukup 5.000 orang dan juga semuanya, dan bahkan dikatakan lebih 12 bakul. Dan inilah yang dikatakan oleh juga dikatakan oleh Elisa pada firman Tuhan pada saat ini, dikatakan di situ, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Firman Tuhan diamini. Firman Tuhan diimani, firman Tuhan dilakukan. Dan apa yang terjadi, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Mempunyai sisa, berlobi-lobi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita melihat di sini bahwa ini adalah mujizat pertama penggandaan roti. Mujizat terjadi karena ada iman. Tidak ragu-ragu. Mujizat terjadi karena dia percaya Tuhan mampu bertindak. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan pada saat itu, dikatakan mereka makan dan kenyang. Elisa berprinsip firman Tuhan lebih kuat. Dan firman Tuhan itu nyata terjadi dalam kehidupan. Sehingga pelayan itu juga pada akhirnya tahu dan dia mau melakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika firman Tuhan menyapa kita melalui topik Allah memelihara umatnya. Hidup kita pada saat ini sebagaimana dikatakan bahwa hidup yang sangat sulit karena pandemi COVID-19. Tetapi kita diingatkan dalam kehidupan kita bahwa pertolongan Tuhan juga nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertolongan Tuhan itu nyata dengan berbagai cara Tuhan menolong kita. Ada di kelompok isoman sekarang, ada dialog di situ isoman akan bicarung, ketika ada pertanyaan dari dokter kita, apakah ada tracer atau dari puskesmas yang menghubung atau dari RT RW yang senantiasa memantau orang keluarga. Katanya mereka mengatakan ya hari pertama sih dipantau, tapi hari setelah itu tidak pernah lagi. Apa dikatakan, saya mengatakan seperti ini, itulah mungkin kita harus lihat bahwa tangan Tuhan itu tetap menolong kita. Tuhan tetap memelihara kita sampai saat ini. Mungkin perpanjangan tangan Tuhan adalah melalui tim kesehatan kita untuk memberikan vitamin dan obat, dan juga melalui posko Bincarung yang memberikan sembako dan juga vitamin kepada keluarga isoman. Dan mungkin banyak orang-orang yang memberikan bantuan. Itulah cara Tuhan untuk menolong, menopang kehidupan kita. Dan ini juga yang selalu kita ingatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang ibu dalam kehidupannya, dia selalu mengatakan dalam kehidupannya, bagaimana menjalani kehidupan dengan pemasukan hanya sekian. Tetapi apa yang terjadi, si ibu selalu mengatakan tidak tahu, tetapi akhirnya apa? Cukup untuk memelihara satu keluarga. Karena apa? Tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang mencukupkan segala kehidupan kita. Lebih sian tapi kiri, lebih daripada apa yang kita pikirkan.
Bagaimana kita dalam kehidupan kita pada saat ini, kita mau percaya bahwa Allah tetap memelihara kehidupan kita. Allah tetap memelihara hidup kita, baik kebutuhan hidup kita. Dia akan cukupkan. Ido banda gabe setorusita martangiang dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Hanya yang secukupnya, bukan berlebihan. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keperluan kita. Oleh karena itu kita diingatkan supaya kita senantiasa berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Yang kedua, mungkin kita diingatkan kepada kita sama seperti yang dikatakan oleh pelayan itu, dengan berpikir logika. Bagaimana mungkin? Apakah itu cukup? Kekhawatiran sering menghantui kehidupan kita. Kita sering khawatir apa yang mau kami makan, apa yang mau kami pakai, apa yang mau kami pergunakan. Kita diingatkan melalui perumpamaan tentang itu burung dan juga bunga bakung. Yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menenun, tetapi diberkati Tuhan. Di situ kita diingatkan dalam kehidupan kita supaya kita jangan terlalu khawatir akan kehidupan kita, karena ketika kita khawatir kita tidak akan pernah mampu bersyukur. Robalah apa yang dikatakan oleh ibu-ibu. Satu nga mati hau. Satu nga mati iba madalani ari-ari nguluan. Setengah mati, setengah mati, setengah mati. Untungnya hanya setengah mati terus. Belum sampai kepada mati. Karena apa? Tuhan masih. Itu sebabnya dikatakan kepada kita, jangan kita selalu putus asa dalam kehidupan kita. Jangan terlalu khawatir akan kehidupan kita. Tapi cobalah serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak kepada kita. Cara Tuhan bertindak itu lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Allah memelihara hidup kita saat ini. COVID-19 pun akan berlalu asalkan kita mampu juga dipakai menjadi alat Tuhan untuk tidak menjadi penyebar virus COVID itu. Dengan cara apa? Dengan protokol kesehatan. Dan besok juga Gereja HKBP Distrik 28 Deboskap akan berdoa bersama untuk penguatan dan penyembuhan di masa pandemi COVID. Mari kita ikut. Kita saling mendukung, kita saling mendoakan, kita mampu berbagi. Ketika kami sendiri dalam situasi isoman, saya merasakan begitu banyaknya kepedulian orang. Makan diantarkan, bahkan seperti yang dikatakan, kadang diantarkan kita tidak bisa habiskan makan satu hari itu. Padahal itu adalah makanan siap saji. Harus masuk kulkas kembali, diberikan kepada orang juga. Orang lain tidak akan mau menerima karena apa? Situasi isoman. Tapi apa mau kita katakan, di situasi kita sedang membutuhkan, orang lain ada yang peduli, walaupun mereka juga mungkin itu adalah membutuhkan. Mereka juga kekurangan, tetapi di situ dikatakan bahwa dengan situasi iman kita percaya kepada Tuhan, pemberian Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita adalah titipan Tuhan yang harus kita pergunakan. Banyak keluarga-keluarga yang peduli. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain, kita juga mendengar itu banyak yang memberikan, banyak yang mengirimkan, tetapi dikatakan di situ, mari kita melihat itu adalah semakin menguatkan kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Mari kita semakin mengingatkan kita, semakin memampukan kita untuk senantiasa bersyukur menjalani kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah situasi COVID. Saya tahu karena saya sudah merasakan COVID-19 ketika saya isoman, ketika saya dikatakan positif, maka yang paling utama, musuh yang paling utama adalah yaitu pola pikir kita. Dengan semakin dihantui, maka kita akan semakin lemah.
Tetapi ketika kita mengatakan bahwa COVID ini bagaimanapun ganasnya Tuhan lebih kuat daripada situ, maka kita akan mampu untuk mengalahkan pandemi COVID-19 dan kita akan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu mari kita dalam kehidupan kita bagaimanapun juga mari berbagi dan bersyukur kepada Tuhan. Lihatlah apapun yang kita terima maka itu adalah berkat Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan jadilah seperti seseorang dari Balsalisa yang mampu memberikan yang terbaik untuk gerejanya. Gereja kita dalam HKBP juga melalui pesta Gotilon dikatakan lehomma patumonaan naniulam. Bagaimana kita tetap dalam kehidupan kita senantiasa melihat berkat Tuhan itu ada walaupun kita kekurangan, tetapi memberi persembahan kepada Tuhan adalah tugas kita. Karena dengan demikian kita mampu mewujudkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Percayalah Allah tetap memelihara umatnya, Allah tetap memelihara kehidupan kita, asalkan kita mau melakukan firman Tuhan dan menghidupinya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih merajalela dan bahkan mengganas ya Tuhan, di mana pada hari ini PPKM darurat akan berakhir. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga senantiasa mengingatkan kami supaya kami menjalani kehidupan kami dalam protokol kesehatan 5M. Supaya kami juga senantiasa dalam kehidupan kami tidak lupa menyerahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga maupun di tengah-tengah persekutuan kami. Juga karena dampak pandemi COVID Tuhan, mungkin secara ekonomi, secara kesehatan kami juga berkurang ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan kami juga diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini supaya kami sama seperti Nabi Elisa Tuhan, dia mampu percaya, dia mampu mengamini firman-Mu dan itu dilakukannya tanpa ragu-ragu, sehingga pada saat orang-orang mau melakukan itu maka mujizat terjadi ya Tuhan. Begitu juga kami diingatkan sebagai seseorang dari Balsalisa ya Tuhan, yang mampu memberikan yang terbaik dengan berjerilah ya Tuhan untuk menemui hamba-Mu ya Tuhan Elisa. Dia mampu membawa beban itu ya Tuhan, walaupun dia dalam kehidupannya mungkin kekurangan, tapi dia tahu bahwa buah hasil daripada pertindakannya, daripada apa yang dia lakukan dikerjakan itu diberikan sebagai persembahan kepadamu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan itu juga Kau ingatkan dalam kehidupan kami bahwa apapun yang kami kerjakan, bahwa Tuhan yang senantiasa memberkati itu dan hasilnya juga kami akan mempergunakan itu untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Pam surga, kami sering juga ya Tuhan dalam kehidupan kami sama seperti pelayan Nabi Elisa yang ragu-ragu, yang sering memakai logika kami, sama seperti Filipus, sama seperti Andreas ya Tuhan, yang senantiasa memakai logika hitung-hitungan matematis sehingga kami tidak mampu untuk berbuat yang terbaik, tetapi dengan iman percaya kepada-Mu ya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menggandakan itu, sanggup untuk mempergunakan itu lebih daripada apa yang kami pergunakan, dan kami akan senantiasa bersuka cita. Pam surga, berkati setiap anggota jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini ya Tuhan masih ada dalam isoman ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka supaya mereka juga senantiasa memperoleh kekuatan imun dengan berharap kepada pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, situasi virus COVID-19 yang mengganas pun, kami akan senantiasa berharap ya Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan lebih kuat daripada COVID-19, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kami, menyembuhkan mereka ya Tuhan dari sakit penyakit, karena Engkau juga yang senantiasa memberkati makan dan minuman serta apapun terapi yang mereka pergunakan ya Tuhan. Pam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga Silalahi yang pada waktu yang lalu ya Tuhan mereka harus berpisah daripada orang tua mereka karena kematian ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberkati keluarga mereka, terutama anak mereka dan juga baru mereka dan maupun mereka yang sedang isoman ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati supaya mereka juga memperoleh kesehatan, kesembuhan, dan pada waktunya mereka juga mampu untuk
menjalani kehidupan mereka seperti biasa Tuhan. Engkau senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka supaya mereka tidak hanyut dalam duka perpisahan kematian itu ya Tuhan. Bapa sorga, kami juga bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati itu supaya berkat itu juga dipergunakan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Itu menjadi tempat kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Bapa sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh kegiatan gerejamu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap alat yang kami pergunakan, kecanggihan teknologi itu menjadi sarana untuk senantiasa memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Harus kami juga berdoa buat tim kesehatan dimanapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka ketika mereka harus berhubungan dengan orang-orang pasien COVID. Biarlah Tuhan juga senantiasa menjauhkan mereka supaya mereka senantiasa sehat ya Tuhan, dan senantiasa Engkau yang dimuliakan melalui kegiatan mereka, melalui sapaan mereka, jamahan mereka kepada orang-orang sakit. Kami mau berdoa secara khusus buat tim perizinan gerejamu. Biarlah Tuhan senantiasa membukakan kesempatan kepada kami supaya kami juga memberikan waktu dan tenaga kami untuk mengurus segala yang dibutuhkan untuk keperluan izin gerejamu ya Tuhan. Kami akan percaya Engkau juga bertindak melalui RT, RW, lurah, camat, dan bahkan wali kota, dan juga orang-orang yang mungkin tidak menginginkan kehadiran gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, membukakan hati mereka sehingga kami juga dapat bersukacita, bersyukur pada waktunya menerima IMB gerejamu. Bapa sorga, biarlah Engkau senantiasa menyertai setiap anak-anak dalam kehidupan mereka ketika mereka sudah memasuki masa pelajaran baru ya Tuhan, tahun ajaran baru, di kelas baru, di sekolah yang baru. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan semangat kepada mereka walaupun secara daring pendidikan mereka, tetapi mereka juga bisa bersekutu, bisa menimba ilmu dengan baik ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda gerejamu yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, maupun keluarga-keluarga yang menginginkan anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati itu ya Tuhan. Engkau jauhkan kami daripada sakit penyakit, terutama para lansia Tuhan, dan juga anak-anak kami yang mungkin pada saat ini mereka rentan dengan pandemi COVID. Terima kasih Bapa sorga, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan kita akan mengumpulkan persembahan kita di rumah kita. Kita akan simpan itu dan akan kita kirimkan melalui transfer bank ataupun pada waktu kita sudah beribadah di gereja nantinya. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini.
agar kita semakin yakin dan penuh harap kepadanya. Dialah Tuhan yang melakukan keajaiban untuk memelihara kita umat-Nya. Hiduplah dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Jadikanlah firman-Mu berakar dan bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami selalu meyakini kuasa dan kekuatan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk berjalan menghadapi berbagai persoalan hidup yang sedang terjadi, sehingga kami selalu berharap kepadamu, dan kami akan menang juga. Kami akan menerima kelepasan pada akhir zaman. Ketika kini kita banyak menghadapi pergumulan hidup, banyak di antara kita yang khawatir akan bekal hidup di dunia. Tetapi pada hari ini marilah kita kembali bersukacita, karena Tuhan berfirman, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Allah selalu memelihara kita, oleh karena itu berharaplah kepada Tuhan. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan mata hati. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tentang ibadah kita minggu depan, kita akan memberitahukan itu melalui grup sektor supaya kita memperhatikan apakah kita secara live streaming masih atau sudah dapat ke gereja, tetapi kemungkinan masih sebatas 30% sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Agama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas Madita.